yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat teman-teman saya yang ada di channel kita, channel Raja Nabasa. Oras. Oke teman-teman, saya senang sekali bisa hadir kembali untuk bertemu dengan teman-teman untuk menyampaikan satu kabar baik yang datangnya dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kabar baik apakah itu? Nah, sebelum saya sampaikan, saya tetap mohon teman-teman yang sedang menonton acara-acara dari Raja Nabasa untuk subscribe channel kita ya teman-teman. Kemudian juga jangan lupa kasih like. Kemudian juga jangan lupa share video-video kita kepada teman-teman yang lain. Komen. Dan jangan lupa juga setel belnya supaya setiap kami membuat video ataupun acara live di Raja Nabasa, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Nah, berita baik apakah datangnya dari Bapak Presiden kita, yaitu tentang keprihatinan beliau tentang keadaan perkembangan peribadatan agama-agama yang kecil yang ada di Indonesia, yaitu termasuk gereja, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Dengan maraknya yang tidak putus-putusnya ya kita mendengar kabar bahwa setiap orang Kristen mengadakan ibadah Natal, membangun gereja selalu saja dihalangi oleh kadrun yang mencoba menghalangi sesama warga Indonesia untuk melakukan ibadahnya. Ya, beliau sempat menyatakan kesedihannya dengan persoalan-persoalan intoleransi yang terjadi di bangsa kita. Karena itu pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia yang diadakan di Bogor pada 17 Januari 2023 yang baru lalu, Bapak Presiden kita kembali menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia dilindungi oleh konstitusi untuk melaksanakan ibadahnya. Konstitusi tidak boleh kalah dengan keputusan-keputusan yang di bawahnya seperti Ormaskah, Forum Komunikasi atau keputusan-keputusan kepala daerah yang tidak selaras dengan konstitusi. Nah, karena itu teman-teman luar biasa ini, dan kita doakan supaya amanah dari Bapak Presiden kita itu bisa dilakukan oleh seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Bahkan kadrun-kadrun yang mencoba mengganggu sehingga konstitusi ini digoyah, saya berharap kita berdoa supaya perongrong-perongrong negara seperti ini bisa dibuang dibuang ke laut saja ya teman-teman. Baik, kita akan saksikan video ini. Terima kasih. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu,
Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan pidato Bapak Presiden kita yang disampaikan pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, yang beliau tutup dengan satu keprihatinan beliau, dan beliau berkata bahwa sesusah itukah orang yang akan beribadah. Ya, dan memang teman-teman atau juga Bapak Presiden, itulah kenyataan yang ada di bangsa kita, bahwa tindakan intoleransi masih terjadi sampai hari ini. Belakangan yang terjadi pada minggu-minggu ini adalah bagaimana susahnya orang Kristen beribadah di Medan, sehingga mereka mengadakan ibadah di depan kantor wali kota Medan. Bahkan itu pun diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berharap kiranya seluruh kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia bisa memperhatikan hal ini, supaya tidak ada lagi orang yang susah beribadah di tanah air kita tercinta Indonesia. Kejadian terakhir ada di kota Medan, di depan wali kota Medan, bagaimana orang Kristen begitu susah untuk beribadah. Mereka tidak mendapat izin lagi di tempat mereka beribadah. Terpaksa mereka beribadah di depan kantor wali kota. Itu pun dihalang-halangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap kiranya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Biar kiranya semua bangsa, semua masyarakat Indonesia bisa mengekspresikan imannya dengan bebas di bangsa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Kasdin dari Raja Nawasa Channel. Mohon pamit, sampai bertemu lagi pada program-program kita berikutnya. Shalom.